Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Anwar dengan NIM 400300523630116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 400305236301008 dari kelas Gedung 2 angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas pengganti UAS, yaitu mata kuliah struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Bapak Nur Soleh STMT PhD, yaitu yang berjudul Perencanaan Tahan Gempa untuk Struktur Bangunan Perkantoran 7 lantai dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Oke, untuk soalnya itu buatlah video pembelajaran proses pengerjaan dengan aplikasi SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa sebagai berikut. Yang pertama itu ketentuannya gedung minimal 3 lantai. Kami menggunakan gedung 7 lantai. Untuk lokasi bangunannya itu sesuai huruf depan nama. Kita menggunakan nama Rizky, yaitu R, kota Rengas Dengklok. Untuk referensinya kita menggunakan SNI 1726/2019 dan desain Spektra Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oke, untuk video pembahasannya simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama yaitu di sini terdapat data bangunan, material beton, dan material baja untuk perencanaan perkantoran sederhana 7 lantai. Di sini saya ingin memakai tinggi bangunan 28 meter dikarenakan tinggi tiap lantai 8 meter berjumlah 7 lantai. Lalu dimensi struktur balok yaitu 30 x 50 dan dimensi struktur kolomnya yaitu 60 x 60 dengan tebal plat lantai 12 cm dan tebal plat atap 10 cm. Di sini saya juga menggunakan dua material, yaitu material beton dan material baja tulangan. Untuk material beton sendiri itu saya menggunakan mutu FC30. Lalu untuk material baja tulangan saya menggunakan BJTD 40 dan BJTP 24. Mungkin langsung masuk saja ke SAP. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Satuannya disesuaikan, lalu pilih yang 3D frame, lalu kita masukkan untuk number of story. Di sini kita ingin merencanakan gedung dengan 7 lantai, lalu number of by-nya itu adalah bentangnya, bentang X dan bentang Y. Ini bentang X-nya saya kasih 5, lalu bentang Y-nya 3. Nah, story of height itu adalah tinggi tiap lantai disamakan 4 meter saja. Lalu untuk panjang bentangnya ini itu untuk arah X-nya 6 dan untuk arah Y-nya kami rencanakan 5. Nah, ini lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita memasukkan materialnya, yaitu klik define, material, modify, add new material. Ini dipilih user, ini dipilih concrete karena kita akan menambahkan material beton. Nah, ini diberi nama aja FC30. Nah, setelah sudah masuk, kita akan mengisi massa jenisnya, namun kita ubah dulu unitnya menjadi kilogram meter Celcius. Nah, ini untuk berat jenis dari beton itu sendiri yaitu 2400. Lalu kita akan mengisi modulus elastisitasnya, kita ganti dulu menjadi Newton mm Celcius. Nah, untuk modulus elastisitas FC30 itu yaitu 4700. Di akar langsung masukkan saja karena di SAP bisa langsung memproses akar dari 30. Nah, ketika udah masuk, untuk concrete compressive strength-nya kita sesuaikan menjadi 30 FC30 karena kita pakai FC30. Lalu ketika udah sesuai untuk pewarnaan disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu untuk material yang kedua yaitu kita akan menambahkan material tulangan atau di sini dipilih yang rebar.
Oke, kita langsung masukkan aja BJTD 40 sesuai rencana kita tadi. Lalu di sini jangan lupa ubah satuannya terlebih dahulu. Untuk masa jenis tulangan itu 7850. Kita mengganti modulus elastisitasnya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi 200.000. Nah, kita masukkan FY, FU, tegangan putus dan tegangan leleh. Nah, itu kita masukkan sesuai dengan rencana kita. Nah, FY untuk BJTD 40 itu FY-nya 400 dan FU-nya 570. Kita masukkan. FY-nya 400, FU-nya 570. 570. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi BJTP 24, langsung copy aja, kita ganti menjadi BJTP 24. Untuk masa jenis dan modulus elastisitasnya masih sama, kita ganti di tegangan putus dan tegangan lelehnya. Seperti yang ada di data ini, untuk FY-nya 240 dan FU-nya 390. 240, 390. Lalu klik OK. Nah, ketika material ini udah masuk semuanya, kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita isi section properties-nya. Yang pertama kita akan mengisi balok. Yang pertama add new property. Di sini jangan lupa pilih concrete karena kita akan mengisi beton. Pilih yang rektangular. Nah, di sini kita kasih saja nama balok dengan rencana kita, yaitu rencana kita 30 kali 50. Oke, lalu kita isi 0,5, ini 0,3. Jika udah, kita ganti FC30. Nah, ini untuk torsinya itu kita ubah menjadi 0,25. Lalu untuk moment of inersianya kita ubah menjadi 0,35. Klik OK. Nah, kalau udah concrete reinforcement-nya kita ganti, karena kita bikin balok, diganti menjadi balok. Lalu tebal selimutnya diganti 5 saja. Lalu untuk confidence bar-nya kita ganti menjadi BJTP 24. Lalu klik OK. Lalu klik OK. 3. 1 bangunan. Satu, dua, tiga. Nah, setelah kita membuat balok, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita akan membuat kolom dengan add copy of property. Kita kasih nama saja kolom 60 kali 60 sesuai dengan rencana kita. Ini diganti menjadi 6. FC30 sudah benar. Set modifier. Nah, di sini kita ganti menjadi 0,7. Lalu klik OK. Lalu concrete reinforcement-nya kita ganti kolom. Nah, di sini langsung kita klik OK, lalu klik OK. Baiklah teman-teman, ketika sudah membuat kolom dan balok, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat platnya. Nah, di sini kita memakai 2 plat add new section. Yang pertama yaitu plat dengan tebal 12. Nah, ini kita sesuaikan 12 cm, itu berarti 0,12. Ini kita ganti juga 0,12.
Ini kita ganti menjadi FC C30. Lalu ini sudah benar. Set modify. Nah, di sini kita ganti menjadi 0,25 dari membran sampai bending. Nah, kita kalau cepat kita copy saja. Paste. Nah, kalau udah kita tinggal klik OK, lalu klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat plat dengan ukuran 10 cm, add copy, kita beri nama plat 10. Nah, itu kita ubah saja ukurannya. FC30 sudah benar, lalu modify-nya sudah benar, set modify sudah benar juga, lalu klik OK. Lalu kita udah masuk semuanya, lalu klik OK. Baiklah teman-teman, ketika tadi sudah membuat propertiesnya, untuk yang selanjutnya kita memasukkan ke dalam rencana gedung kita, yaitu dengan cara klik perspective toggle, lalu kita paskan untuk memudahkan. Nah, kita akan mengganti yang pertama yaitu kolom. Kita klik semuanya kolomnya dan pastikan jangan sampai ada balok yang terkena. Kalau sudah, kita tinggal masukkan assign, frame section, kita pilih kolom 60x60, apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah nampak teman-teman, untuk kolom 60x60 kita kurang masukkan baloknya. Kalau ingin cepat, tinggal di select, lalu properties, frame section. Nah, untuk yang FSEC1 ini kan karena baloknya belum diganti dengan balok 30x50, kita masih bawaan yaitu FSEC1. Kita select. Nah, ini udah select semuanya baloknya, lalu kita close, langsung kita assign frame section, kita pilih yang balok 30x50, lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah terlihat, untuk yang langkah yang selanjutnya yaitu masukkan plat ke dalam bagian dari gedung ini. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kita dalam memberikan atau mengisi properties plat pada rencana gedung kita, itu kita hilangkan keterangannya dulu. So under format, nah ini udah hilang, kita manfaatkan yang di bagian sini. Namun kita juga harus perhatikan di bagian sini juga apakah sudah pas dia itu untuk plat yang 10 cm atau yang 12 cm. Nah, ini kan di bagian lantai yang kedua. Nah, ini kita masukkan plat dengan ukuran 12 cm. Kita quick draw area, sudah plat 12, lalu kita langsung masukkan, kita swipe ke atas, masukkan, swipe ke atas, masukkan lagi. Nah, untuk yang plat yang paling atas sendiri, nah ini kita masukkan plat 10 cm karena itu adalah plat atap. Nah, ketika semuanya sudah kira-kira sudah masuk untuk properties platnya, untuk mengeceknya tinggal diklik lalu klik kanan. Nah, ini sudah tertera plat 10. Oke. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita pastikan bahwasanya setiap kolom dan balok ini dan plat ini menyambung secara merata. Namun sebelum itu kita pastikan juga untuk merubah di bagian pondasinya karena ini belum pondasi jepit secara sempurna. Kita ubah pondasinya terlebih dahulu menjadi pondasi jepit dengan cara assign, join, range stand. Kita pilih yang sendi jepit. Nah, sudah terganti menjadi pondasi dengan jepit. Lalu untuk yang berikutnya, yang sudah saya bilang tadi, kita akan mengecek
eh, apakah balok dan kolom itu tersambung dengan sempurna atau belum. Baiklah teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan menyatukan atau memastikan bahwa balok dan kolom ini menyatu. Kita klik select all, lalu assign frame, lalu kita pilih yang automatic frame mesh. Nah, ini yang mesh at intersection ini centang lalu di apply. Nah, ini nanti akan muncul keterangan yes yang artinya sudah tersambung. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan antara kolom dan balok ini ke plat dengan cara kita select dulu, kita pilih platnya yaitu area section. Nah, ini kita pilih keduanya, kita select lalu kita close. Nah, di sini kita pilih yang assign area automatic area mesh. Nah, di sini itu kita pilih yang auto mesh area ini kita isi dengan 10 karena kita akan membaginya menjadi 10 kali 10. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini agar kita lebih ingin tahu lagi untuk mengeceknya yaitu klik kanan. Nah, di sini untuk mesh tab atau automatic area mesh-nya ini adalah sudah 10 kali 10. Lalu kita klik OK. Dan ketika sudah dipastikan membagi plat 10 kali 10, ini untuk langkah yang selanjutnya yaitu pembebanan. Baiklah teman-teman, untuk yang sesi yang kedua ini kita akan masuk ke pembebanan. Nah, sebelum kita memberikan beban dalam setiap lantai, itu setiap lantai dan atap, itu kita harus mengisi load pattern-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengisi beban hidup, float, kita pilih left, lalu add new load pattern, lalu di sini dipilih super dead load. Nah, ini kita pilih yang super dead, kita add new load pattern. Nah, jika sudah diisi semuanya, kita tinggal memasukkan. Untuk lebih gampangnya, untuk menghilangkan keterangan di sini, itu kita klik display lalu show under format, display show under form sheet. Nah, ini kan sudah lebih enak dilihat dan lebih enak untuk mengoperasikan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan beban yang sudah kita rencanakan. Untuk beban yang pertama seperti yang sudah kita rencanakan tadi teman-teman, untuk beban yang pertama yaitu beban mati tambahan pada plat lantai. Ya, ini dengan total 0,54 kN per meter persegi. Lalu kita masukkan, kita pilih plat lantainya yaitu dengan select. Tadi kan kita sudah tahu bahwa plat lantai itu adalah plat dengan ukuran atau ketebalan 12. Kita select, kita close. Nah, ini sudah terselect semuanya untuk plat yang 12. Kita masukkan saja assign, terus area load, uniform cell. Nah, ini kita ganti SDL. Nah, untuk loadnya itu kita sesuaikan dengan Excel kita. Nah, 0,54 kita masukkan 0,54. Nah, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada beban mati tambahan pada lantai atap. Nah, ini di dalam plat atap dengan ketebalan plat 10 cm. Kita masukkan select properties, area section, kita pilih yang plat 10, kita select, lalu kita close, isi dengan beban yang sudah kita rencanakan tadi yaitu 0,08. Lalu kita apply. Nah, ketika sudah terisi semua, agar lebih jelasnya
kita bisa melihatnya secara 3D atau senyaman dari teman-teman yang melihat. Nah, ketika beban plat atap dan plat lantai sudah masuk, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan beban mati pada balok lantai atap. Nah, untuk beban mati pada balok lantai atap ini sejumlah 15 kN per meter. Agar lebih mudah, kita masukkan saja XZ-nya di bagian sini saja. Sini tetap 3D agar kita tahu. Nah, habis itu kita pilih plat yang balok yang paling atas. Dan jangan lupa kita pilih hanya yang di bagian tepi-tepi saja. Nah, ini tepi-tepi saja. Lalu kita masukkan bebannya, frame load. Kita pakai yang distribute karena kita pakai beban merata. Nah, ini kita ganti menjadi SDL. SDL sesuai dengan Excel-nya. SDL lalu kita isi dengan 15. Nah, jika udah kita langsung apply, klik OK. Begitu juga untuk beban yang selanjutnya, yaitu beban mati pada lantai. Untuk caranya sama, kita pilih yang kecuali yang balok yang paling atas, di bagian tepi-tepi saja. Jika sudah, kita ganti ke view XZ. Kita pilih yang paling tepi. Lalu pastikan juga jangan sampai di bagian tengahnya juga terkena. Nah, jika yang di sisi kanan sudah, lalu kita lanjut ke sisi yang kiri. Nah, jika sudah, kita tinggal memasukkan bebannya, yaitu dengan cara assign, frame load, distribute, sesuaikan dengan beban kita, yaitu 29,6. Lalu klik apply. Nah, jika sudah masuk semua, klik OK. Ini adalah tampilan jika seluruh beban balok sudah masuk ke dalam rencana gedung kita. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita memasukkan beban hidup pada plat lantai atap. Nah, ini dengan berat dengan beban 0,1. Kita masuk ke SAP seperti yang tadi. Kita select, pilih properties, lalu pilih yang area section, pilih yang 10, lalu select. Nah, jika sudah lihat semua, kita close, kita assign, lalu kita area load uniform, kita ganti SDL menjadi LL dengan 0,1, lalu kita apply. Nah, ketika sudah, jika ingin tahu, kita pilih dengan view XZ, lalu kita arahkan ke ban yang paling atas. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat di loadnya. Nah, ini 0,1 untuk beban hidupnya dan 0,08 untuk beban matinya atau super dead load. Lalu klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita memasukkan beban hidup pada lantai. Nah, ini kita
beban kita memakai 0,25. Kita masukkan. Sama seperti tadi, select properties, area section, pilih yang plat 12, select, close. Nah, ketika sudah semuanya, kita pilih assign, area load, uniform cell. Nah, ini udah left load, kita masukkan 0,25. Lalu kita klik apply. Lalu klik OK. Nah, di pembebanan ini kita sudah memasukkan beban yang kita perlukan ke dalam rencana gedung perkantoran ini. Baik teman-teman, tadi sudah kita masukkan beban-beban yang kita perlukan ke dalam rencana gedung lantai 7 ini. Nah, untuk yang langkah selanjutnya kita memasukkan beban gempanya dengan cara kita define load pattern terlebih dahulu. Nah, di beban gempa ini ada dua, yaitu statik dan dinamik. Nah, untuk yang pertama kita masukkan beban gempa statik dulu. Nah, ini ada dua, yaitu arah X dan arah Y. Kita pilih yang quick. Lalu untuk yang auto lateral load pattern-nya kita pilih yang ASCE 716. Ini yang masih relevan dengan SNI yang kita pakai, yaitu 1726/2019. Lalu kita klik new load pattern. Untuk yang selanjutnya arah Y, kita juga add new load pattern. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita memodifikasi lateral load pattern-nya. Di sini data yang diperlukan yaitu SS, S1 dan long period serta time period-nya. Itu didapat dari spektrum area yang akan kita buka. Nah, untuk bagaimana cara membuka desain spektra Indonesia ini, tinggal dicari saja di internet desain spektra Indonesia, lalu kita tunggu hingga muncul tampilan utamanya. Nah, setelah kita tahu muncul tampilan utamanya seperti ini, kita ganti saja ke nama kota agar lebih gampang sesuai dengan rencana kita, yaitu di Rengas Dengklok. Kita tampilkan. Nah, di sini sudah tertera data, yaitu SS, S1 dan TL-nya. Nah, ini kita masukkan saja. Lalu untuk S1-nya kita juga masukkan. Nah, untuk long period transition periodnya ini kita sesuaikan lagi. Di sini ada 20. Kita masukkan ke sini. 20. Oke. Untuk set kelasnya, karena di Rengas Dengklok ini bebatuan, kita pilih yang set kelas B. Nah, ini sudah otomatis terisi. Lalu untuk yang berikutnya yaitu untuk time periodnya kita pakai user definite. Ya, ini diganti sesuai dengan hitungan yang sudah saya formatkan. Nah, di sini untuk periodnya didapat dari rumus sesuai SNI. Yaitu untuk yang pertama kita mencari periode minimum dulu, itu didapat dari rumus SNI ini. Data CT dan X itu didapat dari tabel 18 melalui nilai parameter periode pendekatan CT dan X. Nah, karena kita memakai rangka beton pemikul momen, itu CT-nya yaitu 0,0466. Terus masukkan 0,0466. Lalu untuk X-nya yaitu 0,9, dan untuk HN-nya itu adalah tinggi dari gedung kita, yaitu 28. Sesuai dengan yang kita rencanakan, 28. Lalu untuk yang periode maksimumnya yaitu CU dikali T minimal yang sudah kita dapat. CU didapat dari mana? Didapat dari penentuan periode tabel 17. Ini
kita harus melihat S1 kita. Dari S1 kita itu kan lebih dari 0,4, yaitu S1 kita itu 0,3. Nah, disesuaikan untuk 0,3 sekian itu masuknya 1,4, masih sama. Kita masukkan dikali 1,4 dan dihasilkan periode maksimum 1,309. Nah, diambil yang paling maksimal yaitu 1,30905. Dimasukkan ke dalam SAP, dipaste. Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita klik OK. Lalu untuk yang arah Y-nya juga sama. Kita masukkan SS dan S1-nya. Kolom periodnya juga 20, sudah pas. Untuk user definite-nya kita ganti sama kayak yang tadi. Pastekan di sini. Lalu ketika sudah sama semuanya, kita pastikan untuk arahnya sesuai, yaitu arah Y. Kita klik OK. Nah, untuk pembebanan statik gempanya itu sudah masuk baik arah X maupun arah Y. Setelah kita memasukkan dari beban gempa statik maupun arah X maupun arah Y, yang langkah selanjutnya yaitu kita masukkan fungsi dari spektrum itu sendiri. Nah, ini klik function response spectrum, kita ganti menjadi ASCE 7-16, lalu add new function. Ini kita ganti saja menjadi response spectrum Rengas Dengklok. Nah, kita masukkan kembali untuk SS dan S1-nya. Sudah benar, B sudah masuk semua, sudah sesuai dengan spektrum kita. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Ya teman-teman, setelah kita membuat fungsi dari response spektrum itu, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke mesh, kita modify untuk mesh yang pertama. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu nanti untuk elemen self mesh ini dicentang, kita centang yang special load pattern, lalu kita unchain, lalu isi sesuai dengan data berikut, lalu klik OK, klik OK. Untuk yang selanjutnya itu kita menambahkan beban gempa dinamis dengan cara load case. Nah, di sini kita add new load case, kita ganti namanya menjadi kita ganti, ya bener, new load case, kita ganti namanya menjadi earthquake dynamic arah arah X. Lalu ini statik kita ganti menjadi response spectrum. Nah, di sini kita masukkan scale factor dari gempa. Nah, ini saya sudah merencanakan atau menghitungnya di skala gempa ini. Nah, dengan perhitungan seperti ini. Untuk perhitungan skala faktor atau scale faktor gempa itu dengan rumus dari faktor keutamaan dibagi dengan gravitasi, lalu hasilnya itu dikali dengan faktor reduksi gempa. Nah, ini kan sudah tertera, kita tinggal copy lalu kita paste di scale factor ini. Nah, ini tinggal kita add. Nah,
Nah, ini kita sudah sesuai, lalu tinggal klik OK saja. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat arah Y-nya, tinggal kita add copy, kita ganti saja menjadi Y, lalu di U1-nya ini diganti menjadi U2, lalu kita modify, lalu klik OK. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal klik OK. Nah, untuk masukkan beban dinamik gempanya sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya, teman-teman, kita sudah membuat beban gempa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kita harus membuat kekakuan pada rencana gedung kita dengan cara select all. Nah, lalu kita assign join constraint. Nah, ini belum ada, kita define join constraint, lalu kita diganti menjadi diagram, add new constraint. Nah, di sini kita centang ya, assign a different diagram. Lalu kita klik OK, lalu klik OK. Nah, ini pilih yang diap 1, lalu kita apply. Nah, jika sudah, lalu kita OK. Baiklah teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan kombinasi pembebanan. Nah, di sini saya sudah membuat kombinasi pembebanan sesuai dengan SNI yang sesuai SNI 2847. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya kenapa memakai 1,28 di sini, karena kita mengacu pada rumus yang sebelah sini. Nah, kombinasi beban dengan faktor kuat lebih. Di sini kita tahu SDS-nya sudah kita tahu, kita lihat dari SAP, lalu load pattern. Nah, di sini EQSX-nya ini atau earthquake static arah X dilihat, modify. Nah, ini tertera 0,4172. Nah, ini kita masukkan ke dalam file Excel ini 0,4172. Lalu kita kombinasikan dengan perhitungan ini, didapatlah 1,28 dan 0,82. 1,28 dan 0,82. Lalu kita masukkan kombinasi berikut ini ke dalam SAP kita, yaitu kita buka SAP, lalu kita define load combination, add new combo. Nah, kita masukkan sesuai dengan kombinasi yang sudah dibuat ini. Nah, setelah habis ini kita langsung masukkan ke dalam SAP. Untuk kombinasi yang pertama yaitu 1,4D, kita isi 1,4 dead load, add, lalu ditambah 1,4 SDL. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kita add copy of combo untuk kombinasi kedua. Kita lihat yaitu 1,2D, 1,2 SDL dan ditambah 1,6 LL. Kita masukkan. Kita ubah menjadi 1,2, modify. Lalu kita ubah juga menjadi 1,2, modify. Lalu kita ganti ke LL, kita tambahkan 1,6, lalu kita add. Nah, agar mempersingkat video ini akan saya percepat. Baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan kombinasi yang akan kita gunakan dalam perencanaan gedung ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik OK, lalu kita menuju ke langkah yang berikutnya. Baiklah teman-teman, kita sudah memasukkan kombinasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita analyze, kita set analyze option, kita pilih yang space frame, lalu klik OK, lalu kita analyze, lalu run analyze, kita run now. Nah, kalau belum di save, kita bisa save
SAP gedung 7 lantai. Nah, kita save saja. Nah, lalu kita tunggu. Nah, ini merupakan tampak setelah di run, dan untuk permodelan kita udah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu kita memasuki tahap pengujian. Baiklah teman-teman, kita memasuki tahap yang berikutnya yaitu tahap pengecekan, yaitu kontrol analisis gempa, untuk mengecek apakah bangunan ini atau gedung yang kita rencanakan ini itu sesuai dengan keadaan atau kondisi gempa pada daerah tersebut atau daerah yang kita rencanakan, yaitu Rengas Dengklok. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa pengujian yang saya persiapkan, yaitu beberapa pengujian, yaitu yang pertama jumlah ragam atau partisipasi massa. Lalu yang kedua yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Lalu yang ketiga yaitu simpangan antar lantai. Nah, untuk yang pertama yaitu jumlah ragam atau partisipasi massa. Analisis ini harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis ini harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Ini pengecualian dalam analisis ini, yaitu sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90%. Nah, saya sudah menyiapkan format, sudah dipersiapkan format untuk mengecek, memudahkan kita mengecek apakah kita lolos analisis yang pertama. Nah, baik, kita masuk untuk analisis yang pertama, yaitu kita klik display, kita mudahkan dulu soal format shape agar lebih mudah dilihat. Display, lalu show tabel, kita pilih yang analisis result, lalu pilih yang struktur output. Nah, lalu kita pilih yang modal information, kita pilih yang modal participating mass ration. Nah, ini dipilih, lalu klik OK. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita ekspor ke dalam Excel. Nah, akan muncul dalam Excel seperti ini. Kita copy saja, lalu kita masukkan ke dalam format Excel kita. Nah, di sini tidak oke karena belum diisi. Lalu kita isi dengan punya kita. Nah, hasilnya adalah oke dengan 96% dan 97%. Untuk pengujian yang pertama, desain kita itu lolos dalam seleksi analisis yang pertama, yaitu jumlah ragam partisipasi massa. Baik teman-teman, kita memasuki ke pengujian analisis yang kedua, yaitu pengujian perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Nah, ini yang kita gunakan yaitu perbandingan beban gempa statik dan dinamik. Nah, mengapa harus ada perbandingan seperti ini? Itu kita kalau merencanakan suatu bangunan,
tahan gempa, kita harus lolos dalam seleksi ini, yaitu dengan syarat beban dynamic geser dasarnya itu harus lebih besar atau sama dengan 100% statik geser dasarnya. Data ini diambil dari SAP seperti tadi. Kita klik display, lalu show tabel. Nah, di sini kita pilih yang base reaction. Nah, ini kita pilih yang base reaction, tabel base reaction. Nah, ini kita silang atau uncentang atau kosongi. Nah, setelah itu jangan lupa kita untuk mengatur load case-nya menjadi hanya beban gempa saja, 4 beban gempa saja. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Muncullah data seperti ini, teman-teman. Lalu kita ekspor seperti tadi menuju ke Excel. Nah, ketika sudah muncul, kita seperti tadi copy, lalu kita pastekan dalam format Excel ini. Nah, di sini terdapat keterangan tidak oke. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketidakokean ini? Jika tidak terpenuhi, maka perlu dikalikan faktor skala dalam load case-nya. Seperti ini. Agar lebih mudahnya kita tulis ulang saja sebanyak sampai menemukan 0000. Nah, kita klik manual aja, ketik manual aja 1,934,017,211,8939. Itu yang bawahnya 1,885,003,214. Nah, ketika sudah diisi semuanya, perlu memastikan lagi. Nah, kita masukkan ke dalam SAP kita. Nah, caranya yaitu kita unlock dulu. Oke. Setelah kita unlock, kita akan masukkan scale faktornya tadi di load case di EQDX dan EQDY. Nah, kita modify. Nah, di sini kan scale faktornya seperti ini. Nanti kita kalikan dengan ini sesuai dengan arah X-nya. Kita copy. Di sini kita kali langsung, paste, lalu kita klik modify. Nah, ini akan berubah secara sendirinya. Lalu klik OK. Begitu juga untuk arah Y-nya. Copy. Lalu untuk arah Y-nya modify dikali dengan skala tadi, langsung modify, lalu klik OK. Lalu klik OK. Nah, kita pastikan lagi, langsung run analyze, run now. Nah, ketika sudah selesai proses run-nya, kita seperti tadi show tabel, karena masih tersimpan, ini kita langsung klik OK saja untuk mendapatkan data. Lalu kita ekstrak atau ekspor ke Excel. Nah, di sini lalu kita select semuanya, kita copy, kita masukkan ke dalam Excel ini. Nah,
Di sini di arah sumbu X itu belum oke. Nah, di sini kita harus memasukkan kembali faktor skalanya ke seperti langkah-langkah tadi. Nah, di sini sudah oke. Jadi untuk analisis yang kedua atau perbandingan geser dasar statis dan dinamis itu sudah lulus atau sudah oke. Sudah dinamik geser dasarnya sudah lebih besar atau sama dengan 100% dari statik geser dasarnya. Itu yang berikutnya kita akan masuki ke perhitungan yang pengujian yang ketiga. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu simpangan antar lantai. Di sini sudah dibuatkan Excel-nya, tinggal kita memasukkan datanya. Nah, data dari sini tuh hanya kita ambil dari beban gempa dinamik arah X dan gempa dinamik arah Y saja. Kita buka SAP. Nah, di sini agar mempermudah dalam memilih poin-poinnya untuk mengisi format Excel dalam pengujian yang ketiga ini, itu kita klik display option. Nah, yang di frame ini kita taruh label aja agar kita tahu lantai kita ini itu sudah berada di lantai berapa. Lalu kita apply to window, lalu apply, lalu oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita pick per point dari salah satu sisi saja hingga atas, lalu kita klik display, kita show table. Nah, ini dipilih analyze result, lalu kita pilih yang join output, kita pilih yang displacement, lalu kita pilih dua-duanya, dan jangan lupa di load cache. Seperti yang saya bilang tadi, itu diganti dengan hanya dua beban gempa ini, beban gempa secara dinamik arah X dan arah Y. Klik OK, dapat hasil seperti ini. Lalu kita ekspor ke Excel. Nah, kita copy semuanya, kita masukkan ke dalam Excel ini. Lihat. Nah, ketika kita hilangkan semuanya, itu otomatis akan nol semua. Dan ketika kita isi, nah di sini sudah kita isi, kita lihat resultnya atau hasilnya. Dan di sini alhamdulillah kita kontrolnya oke semua. Namun ketika tidak terpenuhi atau not oke, maka gedung terlalu fleksibel dan perlu dibesarkan lagi penampangnya, baik itu kolom maupun baloknya. Oke teman-teman, ketiga analisis ini sudah kita penuhi. Namun untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita mengecek apakah bangunan yang kita rencanakan ini itu layak untuk ditempatkan di daerah yang kita rencanakan, yaitu di Rengas Dengklok. Agar lebih mudah, kita hilangkan dulu. Oke. Nah, dengan cara dari Start Concrete Design ini, View Reference. Nah, di sini kita ganti di bagian SDS-nya. Nah, ini kita sesuaikan dengan desain kita dengan cara mengambil di define, lalu kita pilih yang plot pattern. Nah, di sini di salah satu ini modify lateral load. Nah, di sini kita harus masukkan SDS-nya, yaitu 0,4172. Kita kembali, kita masukkan dulu. Nah, ketika sudah
dimasukkan, lalu kita klik OK, lalu kita select semuanya. Nah, kita pilih view reviews override untuk menggantikan framing type-nya menjadi sesuai spesial, dikarenakan menggunakan suatu beton rangka pemikul momen khusus. Jadi kita harus memakai sesuai spesial ini. Lalu kita klik OK, lalu kita klik start design kombonya, start design combo. Kita tunggu apakah hasilnya akan maksimal. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk hasil dari perencanaan gedung kita itu sudah maksimal dan sangat efisien dan kuat untuk menahan beban yang ada serta berada di dalam keadaan gempa yang kita rencanakan. Sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.